untuk ke depan saya kira Kota Banjar pun demikian. Iya. Bisa mendiskusi, memitigasi, menerapkan risk manajemen risiko terhadap semua tahapan. Halo pemilih cerdas, kembali lagi di podcast KPU Kota Banjar bersama saya Unik, podcaster KPU Kota Banjar. Sudah hadir bersama saya Pak Ndun Abdul Haq, Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU Provinsi Jawa Barat. Jadi ini episode yang sangat spesial karena dihadiri oleh komisioner dari KPU Jawa Barat. Sebelum saya mulai diskusi dan obrolan kita kali ini, Kang Haji, beliau ini dari Bandung, Pangandaran, dan alhamdulillah sempat mampir ke KPU Kota Banjar untuk hadir di podcast kita. Nah, mungkin sebelumnya sudah berkeliling-keliling ya, Sukabumi, Depok, betul, 8 kabupaten kota. Betul. Sudah berapa lama tidak pulang Pak Haji? Ya, yang penting bukan kayak siapa itu yang suka pulang ke Lebaran itu? Bang Toyib. Pasti pulang ke rumah karena tugas lah ya. Iya. Ya. Tetap seimbang. Betul. Dan menyeimbangkan diri ya. Ya, betul. Pak Haji, sebelum ke KPU Provinsi kan sempat di KPU Kuningan ya? Betul, Kabupaten betul, Kuningan. Ya. Dari 2003 kalau tidak salah. Betul. Berarti secara pengalaman sudah hatam lah dari periode pemilu langsung pertama. Sudah lengkap lah pengalamannya. Saya pengen bisa tidak di-share apa sih pengalaman yang paling menegangkan selama 17 tahun berkiprah di KPU? Baik, terima kasih Teh Unik, juga podcaster Kota Banjar yang luar biasa. Saya kira sebelum saya menjawab tadi ya, ini satu kehormatan bagi saya bisa mampir di KPU Kota Banjar dan mengisi podcast di Kota Banjar ini. Dan saya secara pribadi dan institusi KPU Jawa Barat mengapresiasi media podcaster ini. Saya kira ini penting ya untuk menjadi media pendidikan politik ya, atau civic education terhadap para pemilih di Kota Banjar ini. Karena saya kira fungsi penyelenggara pemilu khususnya KPU memang harus terus melakukan pendidikan politik, pendidikan kepada masyarakat supaya masyarakat Kota Banjar ini menjadi voters smart voters gitu ya, pemilih yang cerdas yang tentu menggunakan hak pilihnya sesuai dengan pilihannya yang terbaik gitu. Nah, seperti tadi menjadi tugas saya untuk menjawab ya, memang saya Ndun Abdul Haq betul tadi sudah hampir 17 tahun di penyelenggara pemilu sejak 2003 sampai dengan 2020 ini. Tentu perjalanan mengelola pemilu yang paling menarik ya berarti pemilu 2004, 2009, 2014, 2019 kemarin itu saya kira banyak hal begitu ya. Nah, yang paling menarik menurut saya, KPU ini kan berada di tengah kelompok yang berkonflik gitu ya, di tengah kelompok yang berkompetisi begitu. Itu menurut saya butuh sebuah strategi, butuh sebuah skill begitu ya untuk mengelola kelompok-kelompok atau peserta pemilu, dalam hal ini partai politik, kemudian juga perseorangan, betul-betul bisa patuh terhadap regulasi yang ada. Saya kira itu penting, menjadi sebuah pengalaman yang besar dalam menjalankan tugas kita. Kalau di demo sering? Kalau di demo, karena dulu tukang demo, sekarang di demo gitu ya. Kalau di demo menurut saya sering gitu ya, sering dan itu biasa aja karena
saya kira sebuah kewajaran ataupun memang bila perlu keharusan ya, masyarakat yang tidak puas atau masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasinya memang perlu kita dengar, begitu ya, perlu kita dengar. Apalagi kita penyelenggara tentu harus bisa mendengar bagaimana aspirasi, masukan, pendapat yang konstruktif, yang diaspirasikan kepada kita sebagai penyelenggara, begitu. Kalau diculik? Kalau diculik nggak usah cerita, diculik ya. Tetapi tentu saya kira tadi tantangannya karena mengelola berbagai kepentingan, ya, mengelola berbagai keinginan, mengelola berbagai konflik yang terjadi dalam pemilu itu, menurut saya itu sudah memberikan resiko ya, konsekuensi kepada kita semua. Misalnya soal tadi ya, soal waktu untuk keluarga, kemudian kadang pikiran ya yang tidak bisa tenang dan lain-lain. Saya kira itu resiko dari sebuah pekerjaan. Tetapi kuncinya menurut saya kalau memang kita menikmati ya, melaksanakan dengan penuh tanggung jawab, kemudian dengan hati dan lain-lain, saya kira insya Allah semuanya akan beres begitu ya. Termasuk saya kira podcaster Kota Banjar ya, peran apapun Anda, posisi apapun Anda, kalau Anda mencintai pekerjaan Anda menikmati aktivitas Anda, insya Allah saya kira pasti ada jalannya kalau dihadapkan pada satu masalah begitu. Iya, menarik ya, inspiratif dan memang itu juga yang dibutuhkan, Kang. 17 tahun kalau saya lihat track recordnya Kang selalu optimis dan selalu memotivasi jajaran yang ada di kabupaten kota, ada di sekretariat juga. Nah, ada tidak tips untuk mempertahankan semangat itu? Ya, saya kira banyak hal ya, banyak cara yang bisa dilakukan oleh rekan-rekan semua, termasuk di penyelenggara khususnya ya, termasuk juga saya kira para podcaster di Kota Banjar ini. Prinsipnya bahwa keyakinan itu penting, ya, keyakinan itu penting. Jadi misalnya kalau kita dihadapkan pada satu masalah besar ya, apalagi kita sebagai penyelenggara yang tadi posisinya ada di tengah, keyakinan bahwa ini akan selesai, akan sukses, itu pasti akan menjadi spirit kita untuk menyiapkan ya berbagai persiapan yang memang harus kita lakukan. Jadi misalnya begini, bahwa pemilu di Kota Banjar nanti harus sukses, tentu keyakinan itu penting. Keyakinan itu diwujudkan dalam perencanaan yang baik ya, pengorganisasian yang baik, kemudian juga perencanaan yang baik, kemudian juga mengumpulkan berbagai sumber daya yang baik, yang kemudian nanti dipersiapkan ataupun direncanakan, pasti kalau direncanakan akan mencapai satu yang berhasil gitu ya. Sama seperti yang sering saya kutip Sun Tzu, perencanaan yang baik itu adalah 50% keberhasilan. Tetapi perencanaan itu harus diawali oleh sebuah keyakinan gitu ya. Jadi saya kira sama juga podcaster Kota Banjar, teman-teman pemilih semua ya, kalau ada sebuah keinginan itu harus yakin dulu bisa dicapai, tetapi tidak hanya cukup yakin. Nah, itu harus diwujudkan dalam sebuah perencanaan yang baik ya, planning yang baik, organizing yang baik, kemudian juga eksekusi yang baik, kemudian juga tidak kalah pentingnya menurut saya adalah mengevaluasi kira-kira apa saja nih kekurangan, kelemahan dan lain-lain yang kemudian nanti bisa melakukan evaluasi dan proyeksi ke depan gitu ya. Nah, oleh karena itu tips saya yang paling sederhana menurut saya ya bagi kita semua adalah yakinkan bahwa Anda bisa, bahwa yakinkan bahwa tim itu bisa, yakinkan bahwa KPU Kota Banjar itu bisa melaksanakan tugas dengan baik, kemudian wujudkan keyakinan itu dalam perencanaan yang baik begitu ya. Misalnya tadi tim yang solid, yang kompak, kemudian juga komunikasi yang baik dan lain-lain. Makanya saya sering mengutip ya, 99% is communication, 1% is respiration. Jadi dalam hidup ini apapun ya, itu kuncinya adalah komunikasi. Ya. Misalnya dari sisi penyelenggara ataupun kita semua para podcaster di Kota Banjar ini,
apapun itu bisa selesai kalau kita mampu berkomunikasi dengan baik, berdialog dengan siapapun. Nah, konsep komunikasi perspektif saya begitu ada dua, komunikasi horizontal dan komunikasi vertikal. Nah, komunikasi horizontal ini tentu kita membangun komunikasi dengan siapapun, ya dengan kelompok manapun, dengan institusi, para pemangku kepentingan yang terkait dengan penyelenggaraan misalnya. Nah, tentu tidak lepas itu semua komunikasi vertikal. Tentu komunikasi vertikal itu dalam rangka membangun spiritualitas kita ya. Karena itulah saya kira akan membuat kita bekerja dengan sungguh-sungguh, bekerja dengan tenang ya, karena semuanya ini kan adalah skenario yang maha kuasa begitu. Nah, konsep komunikasi saya begitu, komunikasi horizontal dan komunikasi vertikal begitu. Ya, itu tadi tips yang luar biasa. Kemudian nih Kang, mulai kita masuk ke teknis ya. Di Pilkada 2020 ini kan sudah masuk tahapan kampanye hampir 1 minggu ya Kang? Ya, betul. Hampir 1 minggu. Nah, agar tahapan kampanye ini sukses tentu tidak berdiri sendiri karena tiap tahapan bergantung dari tahapan sebelumnya. Ya, saling menyempurnakan ya. Betul. Pada tahapan sebelumnya, tahapan pencalonan ada tidak evaluasi yang perlu kita ketahui gitu untuk menyempurnakan lagi tahapan-tahapan berikutnya. Ya, saya kira ini penting ya untuk saya sampaikan juga. Para podcaster Kota Banjar ya, kita memang harus banyak belajar lah ya. Ilmu itu sangat luas, knowledge itu pengetahuan sangat luas gitu ya. Termasuk saya kira bagi kita penyelenggara tentu evaluasi itu penting ya. Misalnya begini, pencalonan. Jadi kemarin alhamdulillah saya kira saya selalu bersyukur ya, banyak hal yang kita lakukan di luar kemampuan kita, tetapi karena komunikasi vertikal tadi itu saya punya keyakinan tadi ya itu berhasil gitu. Contoh, dari 50 calon di Jawa Barat di 8 kabupaten kota yang pilkada, alhamdulillah ini semuanya negatif virus corona gitu ya. 25 pasang calon. 25 pasang calon. Itu kan di luar kemampuan kita ya. Tetapi karena kita selalu membangun komunikasi vertikal tadi itu penting. Nah, salah satu strategi yang khususnya kami di divisi teknis selalu menjadi bahan rujukan gitu ya. Makanya tadi saya bilang perlu pengetahuan, perlu ilmu. Saya menerapkan 2 hal. Pertama, kita selalu memitigasi. Memitigasi itu kan kita selalu berupaya melakukan ikhtiar, kira-kira memprediksi. Memprediksi kira-kira apa problem yang akut dalam pencalonan ini. Kita sudah jauh-jauh memprediksi itu. Misalnya kalau soal pendaftaran ya di teknis. Di pendaftaran problemnya itu kadang calon itu agak kurang peduli terhadap syarat calon dan syarat pencalonan. Tetapi karena kita sudah memitigasi, kemudian juga akhirnya memunculkan solusi ya, kira-kira langkah-langkah seperti apa, kita akhirnya mempunyai konsep namanya KSA on the spot. Saya instruksikan ke teman-teman 8 kabupaten kota, seminggu sebelum pendaftaran Anda harus turun ke calon-calon, cek langsung syarat calonnya. Koordinasi, gitu ya. Supervisi, asistensi. Ya, koordinasi, supervisi, asistensi. On the spot, langsung ke para calon gitu. Selain memang mengedepankan spirit of serving, semangat melayani, kita perlakukan sama kepada semua peserta, termasuk juga kalau di KSA on the spot, ketika daftar itu sudah beres semua syarat calonnya, begitu. Itu kan dalam rangka memitigasi, nah kira-kira nanti pada saat daftar itu clear, tidak ada problem gitu ya. Saya ngikuti perkembangan di provinsi lain, langkah ini tidak dilakukan. Banyak ketika daftar itu akhirnya ditolak. Kan kasihan calon gitu kan ya. Tetapi kita sudah memprediksi, kalau ini tidak dikawal sejak awal, tidak diterapkan ilmu mitigasi ini, di Jawa Barat mungkin banyak yang ditolak. Karena syarat calonnya kurang, syarat pencalonannya misalnya tidak sah dan lain-lain gitu. Sebetulnya itu hak juga ya, informasi itu. Iya betul, itu tadi. Calon. Iya, semangat melayani itu kita berikan maksimal kepada hak para calon untuk kita layani, kita berikan informasi
semaksimal mungkin begitu ya. Jadi menurut saya mitigasi itu penting. Mitigasi. Kita evaluasi itu. Kemudian yang kedua betul tadi risk management. Saya menerapkan manajemen risiko, bagaimana mengolah sebuah tahapan yang mungkin akan menemukan ketidakpastian, begitu ya. Nanti calon itu kira-kira daftar ini bagaimana? Kemudian betul nggak dia kira-kira sudah memenuhi syarat calon secara lengkap begitu ya? 17 item syarat calon itu sudah lengkap apa belum gitu. Nah, kita bisa memprediksi mengelola resiko-resiko yang akan terjadi kalau kita pandai mengelola ini, akhirnya kita punya langkah-langkah solusinya, alternatif solusinya begitu. Itu yang kemudian kita lakukan, kita terapkan. Jadi alhamdulillah sekali lagi di Jawa Barat ini pada saat tanggal 4, 5, 6 September daftar semua hampir diterima. Lengkap. Gitu ya, lengkap. Clear. Clear begitu ya, tidak ada masalah. Dan tidak ada sengketa. Dan tidak ada sengketa dan lain-lain. Saya kira itu menjadi sebuah evaluasi ke depan. Memang syarat pencalonan ini tahapan yang sangat penting karena memang akan melahirkan para calon yang akan berkompetisi ya dalam pilkada ke depan. Nah, untuk ke depan saya kira Kota Banjar pun demikian. Nah, ya, iya. Bisa mendiskusi, memitigasi, menerapkan risk manajemen risiko terhadap semua tahapan ya, sehingga dari mulai sekarang bisa mempersiapkan dengan baik ya, dengan baik, well prepared, sehingga nanti pada saatnya pilkada Kota Banjar ini kan sudah siap gitu ya, sudah siap berawal dari evaluasi atau pengalaman dari sebelumnya begitu. Bagaimana kalau dengan upaya transparansinya, Kang? Nah, saya kira upaya transparansi betul harus dilakukan. Saya sering menyampaikan ke teman-teman sekarang, komunikasi dengan LO itu harus intensif. Ya, apapun regulasi, produk hukum yang kadang mendadak ya dari regulator kita perintahkan langsung dikomunikasikan, di-share, apalagi saya kira kemajuan teknologi informasi dan komunikasi kan lebih mudah. Jadi apapun perkembangan hukum, perkembangan apapun, komunikasilah dengan para peserta. Selain hak mereka untuk mengetahui informasi ya, tadi spirit of serving, semangat melayani ini kita terapkan secara merata, secara adil kepada seluruh peserta. Sehingga apapun ya terbuka, transparan kan begitu, sebagai bentuk pelayanan kepada para peserta gitu. Nah, mengawal isu demokrasi ini selain tadi betul butuh keyakinan ya bahwa demokrasi ini adalah yang terbaik untuk kita laksanakan hari ini dan mungkin untuk kedepannya juga. Tapi juga butuh kesabaran dan ketekunan ya, Kang ya. Ya betul. Tanpa mungkin tadi komunikasi vertikal juga pasti banyak yang sudah lelah mungkin memperjuangkan hal ini. Tapi saya kira 17 tahun membuktikan bahwa Kang Don ini terus berjuang dan terus bersemangat dalam dalam mengawal demokrasi. Gimana tuh, Kang? Ya, memang saya kira pengalaman berharga kita mengawal demokrasi elektoral di negara kita. Tadi sudah 4 kali pemilu saya mengawal, memang fluktuatif ya, perbedaannya, dinamikanya berbeda-beda ya, berbeda-beda periodenya 2004, 2009, 2014, terakhir 2019 yang luar biasa lah kemarin. Nah, apalagi betul sekarang. Jadi sekarang saya kira podcaster juga mengetahui ini pemilu pertama kali di masa pandemi begitu ya. Mengelola pilkada di masa pandemi ini menurut saya pengalaman baru yang luar biasa gitu. Betul tadi memang saya sering menyebutnya perlu kesabaran politik begitu ya. Tetapi keyakinan bahwa apa yang kita lakukan ini punya manfaat kepada masyarakat, kepada publik langsung ataupun tidak langsung, saya kira ini menjadi sebuah keyakinan kita mencintai pekerjaan kita begitu ya. Jadi memang para podcaster ya Kota Banjar tadi saya sampaikan, kalau kita mencintai, menikmati pekerjaan kita dengan baik, dengan sebuah keyakinan bahwa ini punya manfaat yang besar, yang banyak bagi masyarakat, saya kira kita akan selalu dimudahkan lah jalannya begitu ya, dengan tetap tadi konsisten,
memegang teguh komunikasi horizontal, komunikasi vertikal, ya, bahwa insya Allah semua akan indah pada waktunya. Begitu. Amin. Iya. Ya, baik Kang, terima kasih atas tips-tipsnya yang dibagikan ke KPU Kota Banjar. Mudah-mudahan selalu sehat dan Amin. terus semangat dalam menjalankan aktivitas-aktivitas terutama di Pilkada 2020 ya Kang. Ya, saya kira terima kasih supportnya ya. Tentu memang kita harus sering belajar ya dan sharing pengalaman untuk memberikan semangat kepada teman-teman penyelenggara yang memang nanti di 2020 ini belum bisa menyelenggarakan ya, karena memang desain waktunya yang didesain seperti ini gitu. Jadi saya kira juga terima kasih ini para podcaster di Kota Banjar ya. Saya menutup dengan sebuah pantun. Nah, ikan hiu ikan hiu mengajar pakai dasi. Nah, hayu kita belajar terus-menerus dan berinovasi. Oke. Salah satunya KPU Kota Banjar ada podcast ya. Ini sebagai upaya untuk mencerdaskan masyarakat Kota Banjar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ini ada buku juga Kang. Oh ya. Inovasi ada KPU Kota Banjar. Oh iya, sip. Oke, terima kasih luar biasa. Oh ini Prof Cecep ya. Iya. Terima kasih. Baik, sampai jumpa lagi. Salam demokrasi, salam pemilih cerdas.